Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cerita Elinda dengan novel Islami romantis Munajat Cinta Laili part 13, Pacaran Halal. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi ya. Suara azan maghrib mengembalikan kesadaran dua insan yang baru saja mengecap manisnya sebuah rasa yang halal. Lengkungan bibir tak bisa disembunyikan saat mereka mengingat apa yang baru saja dilakukan. Binar netra yang terpancar seolah mengungkapkan isi hati pemiliknya tanpa kata. Suara daun pintu diketuk dari luar. Kedua orang itu menengok. Laili bergegas berdiri untuk membukanya setelah Halim mengangguk memberi izin. Bapak-bapak mau ke masjid. Nah, Halim sholat di masjid juga atau di sini sama kamu? Mendengar suara ibu mertuanya, Halim ikut bangkit dari kursi. Saya ikut sholat di masjid, Umi, jawab Halim berdiri di samping Laili. Ya sudah, segera turun, mereka menunggu di depan. Setelah mendapat jawaban dari Halim, Umi Khair meninggalkan mereka. Abang ke masjid dulu ya, nanti dilanjut lagi, ucapnya sembari mengerlingkan sebelah mata. Laili membulatkan mata, tersenyum sipu, lalu menggelengkan kepala melihat ulah jahil suaminya. Apaan sih? Ya sudah sana. Masih dengan senyum tersipu, Laili mengusir Halim dari kamarnya. Tunggu dulu, minta bonus boleh? Bonus? Dahi Laili mengkerut. Di sini atau di sini? Halim menepuk jari telunjuknya pada pipi dan bibirnya. Sontak hal itu membuat pupil Laili membesar, lalu mendorong tubuh Halim keluar kamar karena wajahnya terasa memanas. Sama suami sendiri kok pelit sih, Dek? Gumam Halim sambil melangkah karena dorongan dari Laili. Pria itu menuruni tangga dengan mengelum senyum geli. Sepertinya menggoda Laili akan menjadi hobi baru yang menyenangkan bagi pria tersebut. Setelah kepergian Halim, Laili segera menutup pintu dan bersandar di baliknya, memegang kedua pipi yang terasa memanas sejak tadi, lalu beralih menyentuh bibir. Refleks memejamkan mata, membayangkan apa yang barusan Halim lakukan di sana. Itu adalah ciuman pertama bagi Laili, bagai sengatan listrik yang tiba-tiba menghunjam jantung, menciptakan efek luar biasa dalam hatinya. Inilah salah satu kenikmatan yang Allah janjikan saat sebuah ikatan sudah halal. Tak ada ketakutan akan dosa, malah berlipat pahala menantinya. Sebelum rombongan pulang ke Yogyakarta, Halim menyempatkan diri untuk berbicara sebentar dengan Laili di ruang tamu. Abang balik dulu karena belum bisa cuti kerja. Insya Allah secepatnya akan kesini lagi. Tunggu abang ya. Jaga diri baik-baik. Aku mencintaimu. Halim merengkuh tubuh Laili dan memberikan sebuah kecupan di puncak kepala wanitanya. Laili memejamkan mata, menikmati ungkapan kasih sayang suaminya. Abang juga jaga diri baik-baik. Laili juga mencintai Bang Halim. Jangan suka godain mahasiswi lo ya. Celetuk Laili saat Halim sudah melepaskan pelukannya. Iya, istriku yang cantik dan solehah. Insya Allah abang setia orangnya. Aku percaya sama abang. Keduanya tersenyum lalu melangkah keluar rumah, di mana keluarga yang lain sudah menunggu. Nanti ku telepon ya, abang pulang dulu. Assalamualaikum. Pria itu berpamitan dengan Laili yang mencium tangannya takdim. Ada rasa yang mendesak di dalam dada saat mobil itu perlahan menjauh dari pandangan. Rindu. Belum juga hilang aroma parfum sang suami yang menempel di pakaiannya, tapi rasa itu sudah mendominasi perasaannya. Seperti inikah rasanya merindukan kekasih halal? Lindungi dia ya Allah, aku mencintainya. Batin Laili. Sekitar pukul 3 dini hari, suara ponsel membangunkan wanita yang baru saja menyandang status sebagai seorang istri. Tersenyum membaca nama sang penelpon, lalu menekan tombol hijau. Terdengar suara salam dari seberang yang menghangatkan hatinya dari rengkuhan dingin alam. Alhamdulillah, abang sudah sampai, Dek. Syukur alhamdulillah, Bang.
Belum juga sehari gak ketemu. Abang sudah kangen berat sama kamu, Dek. Harusnya kamu tadi ikut sama abang ke sini ya. Hihi. Laili kan masih ada tanggungan ngajar, Bang. Kangennya ditahan dulu. 6 bulan bukan waktu yang lama kok. Setelah berembuk dengan keluarga saat acara sore tadi, diputuskan pernikahan resmi dan resepsi akan dilaksanakan 6 bulan ke depan. Iya, Dek. Abang ngerti. Mungkin benar yang dikatakan Dilan, bahwa rindu itu berat. Kamu tak akan kuat. Biar aku saja. Abang, lebay banget. Laili terkekeh mendengar gombalan sang suami. Begitu pula dengan Halim yang ikut tertawa, menertawakan dirinya sendiri. Bang, yang berat itu bukan rindu, tapi mengajak istri dan keluarga sampai ke jannah. Banyak rintangan yang harus dilalui. Kalau rindu mah gampang, obatnya hanya ketemu, sudah selesai. Pintar banget sih ustazah satu ini. Istri siapa ya? Keduanya kembali tergelak di pagi buta. Memang tidak ada kata romantis yang mereka lontarkan untuk memupuk rasa cinta yang baru bersemi. Tapi dengan hanya mendengarkan suara orang yang terkasih, mampu menciptakan perasaan bahagia yang tiada tara. Menerima pinangan Halim bukanlah sesuatu yang tergesa-gesa tanpa adanya pemikiran matang dan melibatkan campur tangan Tuhan. Karena urusan jodoh mutlak kewenangan Allah, maka manusia hanya bisa memohon dan berikhtiar semampunya. Bagi yang baru mengenal seseorang yang menawarkan sebuah komitmen serius, paling tidak bukan hanya mengandalkan tampang saja, apalagi harta. Tapi ada usaha batin yang harus dilakukan untuk memantapkan hati melalui petunjuknya. Melalui sholat istikharah dan mencari tahu tentang adab orang tersebut lewat orang lain yang mengenalnya. Dalam hal ini, keluarga Laili percaya pada Hilmi selaku teman Halim. Jodoh selalu punya cara sendiri untuk bertemu. Bisa saja sekali bertatapan langsung cocok, atau lama berpacaran tetapi tidak berujung pada pernikahan. Mungkin juga bertemu dengan jodohnya karena perantara orang lain melalui proses ta'aruf. Yang jelas, siapkan diri sebaik mungkin agar pantas bertemu dengan jodoh yang sudah digariskan Allah. Ustazah Laili, selamat ya. Barakallah untuk pernikahan kalian. Saya dikabari Halim dan Abah Said kemarin. Hilmi yang baru saja keluar dari ruang asatid bertemu dengan Laili di koridor. Amin. Terima kasih Ustadz. Mohon doanya. Jawab Laili sambil menangkupkan kedua tangan di depan dada. Saya senang akhirnya kalian berjodoh. Hitung-hitung saya sudah dapat celengan rumah di surga. Keduanya kemudian tertawa bersama. Ya, berkat bantuan Hilmi, akhirnya Laili dan Halim bisa berjodoh. Mbak Ayesa kapan melahirkan Ustadz? Insya Allah 2 bulan lagi. Karena itu kemarin saya tak bisa menemani Halim ke rumah Ustazah. Baru pagi tadi kami pulang dari Surabaya. Iya, tidak apa-apa. Saya mengerti. Semoga persalinan Mbak Ayesa dilancarkan. Amin. Setelah mengamini doa Laili untuk istrinya, dia pamit ke ruang tata usaha. Siapa yang menyangka kalau orang yang dulu dia sukai ternyata menjadi jembatan dirinya bertemu dengan jodoh. Allah Maha Baik, mengatur semuanya dengan baik pula. Hari-hari Laili dan Halim berlalu dengan berkomunikasi melalui ponsel, baik chat WhatsApp, telepon, ataupun video call. Seperti malam ini, rutinitas mereka sebelum tidur selalu menyempatkan diri untuk menghubungi pasangan. Abang, kalau tidak keberatan, maukah menceritakan tentang Mbak Fatma padaku? Tanya Laili saat mereka sedang telepon. Kenapa tiba-tiba tanya tentang Fatma? Ya nggak apa-apa, aku hanya ingin tahu seperti apa Mbak Fatma. Kamu tidak sedang cemburu kan? Telisik Halim. Apaan sih? Enggak lah bang, beneran. Pengen tahu saja. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu dari kisah hidup almarhumah. Sebenarnya gak enak cerita lewat telepon, tapi mau gimana lagi.
Jangan cemburu ya, kalau aku kebablasan menyanjungnya. Apaan sih? Ya, insya Allah aku nggak cemburu kok. Halim lalu menceritakan tentang pertemuan dengan Fatma hingga mengkhitbah dan menikahinya. Sampai rumah tangga yang baru seumur jagung itu harus terpisah karena takdir. Jadi Mbak Fatma meninggal karena sakit kanker serviks. Ya Allah, pasti itu menjadi hari yang sangat memilukan buat abang ya. Begitulah sayang, kami terlambat mengetahui sampai penyakit itu sudah ganas menyerangnya. Laili menitikkan air mata mendengar cerita tentang mendiang istri pertama suaminya. Dari cerita saja, Laili sudah kagum pada sosok Fatma, apalagi Halim yang hidup bersamanya. Bisakah aku menjadi lebih baik dari Mbak Fatma untuk Bang Halim? Batin Laili bertanya. Kamu masih di sana kan, Dek? Tanya Halim karena Laili cukup lama melamun. Dia lupa kalau masih tersambung dengan suaminya. Iya, aku masih mendengarkan abang bercerita. Bang, kalau aku tak bisa sebaik Mbak Fatma dalam melayani abang, tolong tegur aku ya. Lirih Laili. Kenapa kamu jadi membandingkan diri dengan Fatma? Kalian orang yang berbeda, walau sama-sama berartinya dalam hidup abang. Aku menerimamu apa adanya, tanpa membanding-bandingkan dengannya, Dek. Jadi jangan berpikiran aneh-aneh loh ya. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Tak perlu menjadi seperti orang lain untuk bisa kucintai. Iya bang, aku mengerti. Hanya saja setelah mendengar cerita tentang Mbak Fatma yang sangat berbakti pada abang, aku menjadi khawatir jika tidak bisa. Sudah, abang gak suka kamu jadi sedih gitu. Aku jadi ingin memelukmu, Dek. Cium sayang. Apaan sih? Ih, rayuan Halim tiba-tiba membuat perasaan Laili yang tadinya melo menjadi geli sendiri. Kamu sih pakai acara sedih-sedihan segala. Abang kan jadi pingin datang kamu lagi jadinya. Keduanya terkekeh bersama. Halim memang paling bisa membuat mood Laili membaik. Oh iya, dulu Aska bilang kamu pernah menolak lamarannya yang pertama karena ada orang lain yang kamu sukai. Siapa? Mendapat pertanyaan dadakan itu, Laili sempat terkejut. Apa mungkin Aska menyebutkan bahwa orang itu Hilmi? Batin Laili takut. Memang penting ya abang tahu siapa dia. Laili saja sudah lupa kalau abang tidak menanyakannya tadi. Ujar Laili dengan nada bercanda agar Halim tidak curiga. Jadi abang tidak boleh tahu nih, pernah pacaran sama orang itu? Ya Allah, aku nggak pernah pacaran bang. Hanya abang pacarnya Laili. Pacar halal. Beneran? Alhamdulillah, berarti abang sangat beruntung mendapatkan istri yang tidak pernah pacaran. Iyalah bang, pungkas Laili sebelum mereka mengakhiri telepon malam itu. Biarlah Halim tak usah tahu siapa orang yang pernah dicintai Laili dulu. Bukankah menyembunyikan sesuatu agar tidak merusak hubungan yang sudah tertata dengan baik adalah sebuah keharusan? Berarti nanti kalau abang ke Malang, abang kasih adik hadiah spesial. Apa bang? Habis ini gue kirim fotonya. Kamu pasti suka. Apaan sih? Jadi penasaran. Setelah mereka mengakhiri sambungan telepon, beberapa saat kemudian Halim mengirim foto hadiah yang dimaksud. Pupil Laili langsung membesar melihat gambar pesan tersebut. Is, dasar mesum. Wah, kira-kira hadiah spesial apa yang akan Halim berikan kepada Laili? Yang kepo, tonton di part berikutnya ya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like kalian. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Wassalamualaikum.